Dengan mengimplementasikan Quran Surat Al-Fatihah, ayat yang pertama, maka kepada Allah Azza wa Jalla seluruh pujian dari manusia, jin, malaikat, dan makhluk lainnya tersematkan padanya. Kesehatan, kesempatan, dan semangat dalam menuntut ilmu kita, meskipun lewat dunia maya atau webinar ini, adalah hanya karena kehendaknya. Salawat serta salam tercurah limpahkan pada yang membawa cahaya iman, cahaya teladan, dan cahaya peradaban yang kita cintai sepenuh hati, Nabi kita Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rekan-rekan Nadwah Connection yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah satu purnama telah berlalu, alhamdulillah kita bisa melanjutkan program Nadwah Connection dengan membawakan tema ketokohan Muslim kali ini. Yang mana pada kali ini itu spesial rekan-rekan semuanya. Karena apa yang akan dibawakan pada kali ini merupakan sosok atau tokoh yang sentral dan juga paling penting dalam agama Islam. Yaitu siapa lagi kalau bukan Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama pasang badan, pasang telinga, dan juga siapkan catatan kita untuk menyimak dari narasumber kita yang insya Allah akan membersamai kita. Sebelum acara dimulai, alangkah baiknya kita memulai terlebih dahulu dengan membaca ayat suci Al-Quran yang mana akan dibacakan oleh Al-Ustadz Bustanil Arifin. Kepada beliau kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوكروه
وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. Baik, baik. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Bustanil Arifin yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Yang Masya Allah gitu kan, beliau membacakan ayat terkait dengan keistimewaan Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Baik, untuk selanjutnya adalah sambutan atau kata pengantar dari founder Nadwah Academy kepada Ustadz Lukmanul Hakim RM. Padanya kami persilahkan. Baik, sebelumnya suara saya terdengar? Aman ya? Terdengar Ustadz. Ya, tamam. Syukran Ustadz Nasir. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratihil mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah junjungan kita Muhammad SAW yang keberadaannya bukan hanya sebagai titik dalam sejarah agama, tetapi juga dalam sejarah peradaban manusia. Hadirin sekalian, teman-teman kajian webinar di Nadwah Academy, Nadwah Connection, ketika kita berbicara tentang kehebatan, keistimewaan, dan keluar biasaan perjalanan Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya kita tidak sedang membicarakan satu sisi saja. Jadi kehidupan beliau mencakup berbagai dimensi, banyak sekali. Ada tentang spiritual, moral, sosial, politik, bahkan intelektual. Secara spiritual saja bisa kita katakan beliau datang membawa risalah tauhid yang itu menyapu bersih sistem politeisme jahiliyah. Jadi bagaimana risalah ini bukan sekedar ajaran teologis, tetapi fondasi filosofis yang membebaskan manusia dari belenggu-belenggu penyembahan makhluk menuju penghambaan murni kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Secara sosial, Nabi Muhammad SAW berhasil merekonstruksi struktur masyarakat yang timpang, yang saat itu dipenuhi diskriminasi kelas, kasta, gender, dan suku. Menjadi masyarakat yang berbasis pada keadilan dan persaudaraan. Piagam Madinah contohnya adalah sebagai gambaran paling awal dari kontrak sosial yang seimbang, yang egaliter gitu. Jauh dari teori-teori modern tentang apa itu disebut national state atau lain sebagainya gitu. Beliau secara politik pun menunjukkan bahwa kepemimpinannya bukanlah dominasi, otoriterisme, melainkan amanah, benar-benar murni sebagai pemimpin sejati. Pertama dari prinsip beliau mengenai syuro, musyawarah, akuntabilitas moral gitu ya, yang beliau praktikkan menjadi model kepemimpinan etis yang Sallallahu Alaihi Wasallam adalah figur yang ummi, tetapi dari lisan beliau, dari tindakan beliau,
lahir revolusi-revolusi yang cukup luar biasa. Sangat-sangat amat luar biasa. Beliau adalah sosok revolusioner. Dari wahyu pertama, Iqra, bacalah, itu menjadi simbol bahwa Islam berdiri di atas fondasi ilmu. Peradaban ilmu, pengetahuan Islam, contoh dari mulai Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Khwarizmi, hingga Ibnu Khaldun, sesungguhnya pada hakikatnya merupakan satu kesadaran intelektual yang Rasulullah SAW tanamkan. Imam Ibnu Hazm berkata bahwa sekiranya Muhammad SAW tidak memiliki mukjizat selain dari para sahabatnya, maka itu sudah cukup sebagai bukti kebenaran risalah beliau. Artinya, kecerdasan, ketinggian akhlak, dan kapasitas para sahabat adalah refleksi langsung dari pendidikan intelektual dan spiritual Nabi Muhammad SAW. Imam Al-Busiri juga menegaskan dalam syairnya, ada satu syair, fama belagul ilmi fama belagul ilmi fihi annahu bashar wa annahu khairu khalqillahi kullihi. Jadi ilmu manusia itu hanya mampu mendeteksi atau sampai pada satu kesimpulan bahwa beliau itu adalah manusia. Tetapi sesungguhnya pada hakikatnya beliau itu adalah manusia terbaik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kita hidup di era yang sering disebut dengan era informasi, bahkan kini kita hidup di masa-masa disrupsi. Segala ilmu bertebaran dengan sangat mudah, infijarul maklumat, sampai benar-benar informasi itu didapatkan dengan sangat mudah. Namun informasi tidak selalu berujung pada ilmu, dan ilmu tidak selalu berujung pada kebijaksanaan. Inilah yang membedakan antara Rasulullah SAW dengan yang lain. Beliau tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tapi membentuk hikmah, yakni ilmu yang berupa akhlak yang real dan juga tindakan yang nyata. Jika hari ini kita berbicara tentang krisis moral, krisis kepemimpinan, krisis keteladanan, krisis intelektual, dan segala macam krisis-krisis yang ada di kehidupan kita saat ini, maka sejatinya solusinya adalah kembali meneladani Rasulullah, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad SAW. Belajar dari beliau bagaimana ilmu, iman, dan akhlak itu harus benar-benar bersinergi, harus berjalan beriringan. Bagaimana intelektualitas tidak lepas dari spiritualitas, dan bagaimana peradaban tidak akan tegak tanpa keadilan. Maka perjalanan Nabi Muhammad SAW adalah dalam diri kita masing-masing. Jadi sirah beliau itu, perjalanan beliau itu bukan sekedar sejarah yang bahwa itu adalah semacam blueprint bagi kehidupan kita. Maka semoga webinar ini menjadi momentum yang istimewa, yang menarik, untuk kemudian kita menggali kembali warisan dan peninggalan dari Rasulullah, baik itu dari segi intelektual beliau, moral beliau, spiritual beliau, dengan pemantik dan juga pemateri yang luar biasa, Ustaz Muhammad Ibrahim. Beliau adalah mahasiswa dari Universitas Ibnu Tufail di Maroko, sehingga dengan demikian kita dapat tidak hanya mengenal beliau sebagai tokoh sejarah, tetapi sebagai cahaya yang terus menuntun langkah kita sampai hari ini, meskipun beliau sudah tidak ada di dunia modern kini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Lukman yang telah memaparkan beberapa ungkapan ataupun pembukaan sebelum kita memasuki acara inti. Yang mana beliau intinya menyampaikan bahwasannya
ada beberapa aspek yang harus menjadi teladan bagi kita. Di antaranya adalah moral, sosial, politik, dan juga ekonomi, dan juga yang lainnya. Yang mana beliau menuntut kita untuk yang asalnya kita adalah terjebak pada kungkungan manusia menuju penghambaan murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau di saat ini pun, dan beliau sendiri bukan hanya sebagai tokoh sejarah juga, akan tetapi beliau adalah cahaya dari dulu hingga kini. Baik, rekan-rekan semuanya, sebelum kita memasuki acara inti, izinkan kami untuk membacakan kurikulum vitae ataupun CV dari pemateri ataupun pemantik kita kali ini, yaitu Al-Ustadz Muhammad Ibrahim, yang mana beliau ini merupakan salah seorang mahasiswa di Universitas Ibnu Tufel Kenitra, Maroko, yang mana beliau aktif berorganisasi semenjak beliau menjadi santri hingga mahasiswa hingga kali ini, yang mana beliau pun menorehkan beberapa prestasi, di antaranya adalah juara 1 MTQ 30 juz di Darun Najah 2 Cipining pada tahun 2022, dan beliau juga meraih sanad hafalan Al-Quran 30 juz dengan qiraat Hafs an Asim dan Warsh an Nafi' dalam rentang waktu 2024 hingga 2025, yang mana ini Masya Allah menjadi teladan bagi kita semua, khususnya bagi umat muslim gitu kan ya, sebagai umat yang diberkahi oleh Allah dengan Al-Quran. Nah, semoga ini menjadi motivasi dan juga dorongan bagi kita semua. Baik, agar tidak berlama-lama lagi, mari kita dengarkan pemaparan dari Al-Ustadz berkaitan dengan cahaya yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana webinar yang mana judulnya adalah The Light of the Prophet Muhammad SAW. Maka dari itu, kepada Ustadz Muhammad Ibrahim kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Ustadz Nasir, Ustadz Lukman sebagai founder Nadwa Academy, dan juga teman-teman pengurus Nadwa Academy ini, dan juga teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di webinar kali ini, di kesempatan kali ini. Insya Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menghitung effort kita dan juga menyempatkan waktu kita ini sebagai amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah kita akan mulai webinar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selamat malam teman-teman semuanya di waktu Indonesia, dan selamat siang bagi teman-teman yang sedang ada di Mesir, di Maroko, dan juga di negara-negara Timur Tengah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik dan hidayahnya, memberikan kita kekuatan, kesempatan, dan juga Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita dalam forum ilmu ini. Meskipun secara daring, secara online, namun semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menjadikannya majelis yang penuh berkah, majelis yang penuh ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salawat bertangkaikan salam, berbuah kerinduan selalu tercurahkan kepada junjungan kita, role model kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia terbaik, manusia teragung, manusia termulia, teladan yang sempurna, dan juga role model yang patut kita teladani, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia.
Jadi tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi terakhir sekaligus teladan kita yang paling mulia, paling sempurna, role model kita yang diutus untuk seluruh umat manusia sampai hari kiamat nanti. Teman-teman semuanya, kita tahu kita semua datang ke forum ini dengan berbagai kondisi ya teman-teman semuanya. Ada yang mungkin sekarang hari Sabtu, malam Minggu ya, berarti libur. Adapun teman-teman yang mungkin lembur kerja ataupun ada yang lelah dengan tugas-tugasnya, tugas kampus, tugas pekerjaan masing-masing, ada yang lelah, ada yang penat menghadapi rutinitas kita sehari-hari, kegiatan kita harian. Apalagi sekarang malam Minggu ya, biasanya waktunya orang mencari hiburan atau sekedar untuk melepaskan lelahnya. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pilih kita ini untuk apa? Untuk mengisi malam Minggu ini dengan sesuatu yang lebih berharga. Dengan sesuatu yang lebih agung, ya. Yaitu apa? Kita mencharge kembali. Kita apa namanya ya? Ngecas kembali hati kita dan jiwa kita dalam apa? Ngecasnya dengan apa? Dengan cahaya teladan Nabi Muhammad SAW. Nah, maka teman-teman semuanya, inilah saatnya kita berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Kita duduk di majelis ini secara online, insya Allah, meskipun badan kita lelah, hati kita capek, nantinya hati kita ini akan kembali, akan pulang dengan energi baru, dengan semangat baru. Karena apa? Karena kita sedang belajar dari sang inspirator dunia, ya, inspirator terbaik yang pernah ada di dunia ini, ya, sampai nanti hari kiamat. Yaitu siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman semuanya, tema besar yang dibawakan Nadwah Academy ini yaitu apa? The Inspiring Great Muslim Figures, ya. Di antara semua figur-figur besar dalam sejarah Islam, kita tentunya sepakat. Kita sepakat bahwa figur terbesar, figur yang paling inspiratif dan paling layak diteladani adalah junjungan kita, ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu, subtema yang kita pilih dalam webinar kali ini adalah The Light of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dilanjut slide-nya. Nah, teman-teman semuanya, kenapa disebut cahaya? Kenapa disebut cahaya? Karena beliau ini bukan hanya membawa ajaran, bukan membawa syariat baru, ya, tapi menjadi cahaya yang menyingkap kegelapan. Beliau datang dengan cahaya dari berbagai dimensi kehidupan kita, menghilangkan segala kegelapan, segala apapun yang itu berlawanan dengan sifat terang benderang, sifat cahaya. Nah, teman-teman semuanya, kita hidup di zaman yang penuh mungkin cahaya buatan, tadi seperti yang disampaikan oleh Ustadz Lukman. Sekarang, di zaman sekarang ini banyak cahaya-cahaya buatan, lampu, layar gadget, media sosial, dan teknologi yang semakin maju. Tetapi ironisnya, justru banyak hati manusia ini yang kemudian gelap, ya. Banyak anak muda yang sekarang ini, pemuda-pemuda yang kehilangan arah, nggak tahu arah hidupnya mau kemana, bingung siapa yang pantas dijadikan role model sebenarnya. Nah, hidup kita kan sebenarnya butuh role model. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita apa? Tujuan hidup kita sebenarnya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan, kata Allah Subhanahu wa taala, jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, teman-teman semuanya, ibadah itu bukan hanya sebatas sholat, zikir, puasa, zakat, haji, segala macam. Bukan hanya itu, tapi semua aktivitas kita yang menyebabkan Allah ridho dengan kita. Dimanapun di bidang kita, di bidang sosial, di bidang politik, di bidang peradaban. Nah, kalau misalkan itu amalan kita menyebabkan ridho Allah Subhanahu wa taala, itu maka disebut dengan ibadah.
Nah, di zaman sekarang juga mereka ini, kita khususnya lebih sering meniru influencer, ya, artis-artis segala macam, tokoh populer yang kadang-kadang itu tidak membawa nilai kebaikan untuk kita, ya. Padahal jauh sebelum sebelum kita ada, 14 abad yang lalu, sekarang kan 1446 Hijriah ya, 47 ya, 47 Hijriah. 14 abad yang lalu, padahal itu kita punya figur yang nggak pernah lekang dengan waktu, ya, nggak terbatas oleh waktu, nggak terbatas oleh zaman, ya. Yang mana relevansinya itu nggak pernah pudar, yaitu siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Nah, dari ayat ini menjadi titik berangkat kita. Dari sinilah ayat ini menjadi Allah memberikan sedikit perintah yang tidak langsung. Itu, kamu tuh punya figur yang bagus, figur yang terbaik sepanjang masa, ikutin gitu, dengan akhlak-akhlak yang bagus. Nah, Nabi SAW ini bukan hanya sekedar tokoh sejarah. Ya, kita baca kan di Sirah Nabawiyah, kalau misalkan apalagi sekarang di bulan Maulid, banyak kajian-kajian tentang Sirah Nabawiyah. Nabi ini dilahirkan dengan nasab yang mulia, kemudian juga Nabi ikut perang ini itu. Tapi bukan hanya itu, ya. Bukan hanya pemimpin agama juga, tetapi cahaya bagi seluruh aspek kehidupan manusia di seluruh bidang, ya. Nabi seorang negarawan, Nabi seorang yang jago untuk diplomasi, dan juga seorang yang membangun peradaban dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, zaman Islamiyah hingga saat ini, gitu ya teman-teman semuanya. Nah, Imam Ibnu Ashur ini menafsirkan ayat ini, wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak Nabi, akhlak agung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini mencakup semua dimensi hidup, akhlak pribadi, sosial, politik, ya, bahkan akhlak beliau terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, akhlak spiritualitas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini bisa dibaca di tafsir At-Tanwir, At-Tahrir wa Tanwir. Nanti bisa dicek teman-teman semuanya. Nah, teman-teman semuanya, beliau adalah pemimpin yang cerdas, adil, egaliter, toleran, dan juga humanis. Nah, dengan kepemimpinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Jazirah Arab, masyarakat Arab yang sebelumnya berada dalam kegelapan moral, tadi juga disinggung oleh Ustaz Lukman, yang mana bangsa Arab dulu ini berada dalam kegelapan moral, ya. Ini berhasil ditransformasikan menjadi masyarakat yang lebih beradab, yang lebih damai, dan juga lebih sejahtera. Kalau misalkan kita lihat relevansinya di zaman sekarang, kalau kita lihat, itu kan Nabi, itu kan di zaman dulu para sahabat imannya kuat-kuat. Nah, teman-teman semuanya, sejarah itu pasti berulang. Dulu, sekarang kita mungkin sadar ya, kita juga krisis moral, krisis integritas kita. Sama dulu di zaman jahiliyah justru lebih syadid, lebih kuat jahiliyahnya. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengan penuh cahaya, mengubah kegelapan itu, dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke cahaya yang terang benderang. Mungkin kita bisa mengikuti jejak beliau sebagai inspirator dunia untuk memberikan cahaya di setiap aspek kehidupan kita. Nah, malam ini kita akan melihat bagaimana cahaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini memancar dalam 5 sisi utama, sebagai cahaya hidayah, ya, sebagai teladan akhlak, sebagai teladan dalam keluarga, sebagai pembangun peradaban, dan sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Mungkin kita jarang dengar kajian-kajian sirah nabawiyah yang bagaimana menjelaskan parentingnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian juga bagaimana Nabi membangun peradaban, bagaimana akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka insya Allah kali ini kita akan membahas itu semua.
yang mungkin kalau misalkan kita bahas satu persatu itu mungkin perlu beberapa episode, nggak cukup dengan satu episode ini aja saja. Lanjut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai cahaya. Teman-teman semuanya, mari kita mulai dengan sebuah perjalanan singkat dari awal kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau lahir hari Senin, 12 Rabiul Awal di kota Mekah pada tahun yang dikenal dengan sebagai Amul Fil, yaitu tahun ketika pasukan Gajah Abraha gagal menyerang Ka'bah. Sebenarnya banyak perbedaan pendapat ulama tentang tanggal kelahiran Nabi SAW. Yang penting, yang pastinya adalah hari Senin. Ada yang mengatakan tanggal 2, ada yang mengatakan tanggal 8, ada yang mengatakan tanggal 10, tanggal 8 dikatakan oleh Imam Malik, kemudian juga tanggal 2 Rabiul Awal dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam kitab sirahnya. Kemudian juga tanggal 10 itu dikatakan oleh Ja'far Shadiq di dalam kitabnya membahas Sirah Nabawiyah. Yang pastinya adalah hari Senin. Ya. Nah ini 12 Rabiul Awal ini riwayat dari Ibnu Hisham. Nah, Ibnu Hisham seorang pakar sirah yang mana kitabnya ini menyebar luas di seluruh dunia. Yang paling populer sekarang adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, teman-teman semuanya, sejak kecil perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah dalam penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayah beliau Abdullah wafat sebelum beliau lahir. Ya, 2 bulan di kandungan Siti Aminah, bapaknya wafat, ayahnya wafat, dan ibunya Aminah wafat saat beliau masih kecil di umur 6 tahun. Sebagaimana ada riwayat dalam Sirah Nabawiyah itu ketika pulang dari kampungnya Aminah. Ya, di wafat Siti Aminah di kota Abwa. Nah, beliau tumbuh sebagai yatim piatu. Namun dalam asuhan Allah Subhanahu Wa Taala yang langsung mempersiapkannya untuk sebuah misi yang besar. Ya. Nah, teman-teman semuanya, sejarah ini penting untuk kita ingat kembali. Dari seorang yatim piatu di lembah gersang Mekah, beliau tumbuh menjadi sosok yang kelak membawa cahaya bagi seluruh dunia. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabum mubin." Sungguh telah datang qad ja'akum minallahi nuru wa kitabum mubin. Sungguh telah datang kepada kalian cahaya dari Allah Subhanahu wa taala dan sebuah kitab yang jelas. Nah, para mufassir ini menjelaskan bahwa cahaya ini dalam ayat ini adalah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kitab yang jelas adalah Al-Quran. Artinya apa teman-teman semuanya? Nabi ini bukan hanya pembawa risalah, ya, bukan juga sebagai hanya pembawa syariat aja, tetapi juga manifestasi nyata dari risalah itu sendiri. Maka di sini disebutkan Imam Al-Qurtubi menafsirkan ayat ini dengan mengatakan Nabi disebut cahaya karena dengan cahaya itu hati yang gelap menjadi hidup kembali. Bagaimana hati orang-orang masyarakat Arab jahiliyah dulu yang keras, batu, terus juga membangkang, ini menjadi hidup, menjadi lembut. Dari akal yang bingung hingga mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman semuanya, sebelum diutus, tadi kita kembali lagi, masyarakat Arab itu dalam kegelapan jahiliyah. Di Jazirah Arab, orang menyembah berhala, memperlakukan perempuan dengan hina. Dulu perempuan itu nggak ada harganya di sana. Bahkan membunuh bayi perempuan. Ya, perdagangan yang diwarnai dengan riba, mabuk-mabukan, perjudian, perzinahan, kemudian juga peperangan tanpa alasan antar suku. Ya. Nah, Rasulullah SAW ini datang membawa menyalakan obor hidayah, membimbing manusia ketika itu
keluar dari kegelapan menuju cahayanya Allah Subhanahu wa taala, menuju cahaya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah SWT berfirman, "Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberi rahmat kepadamu. Nah, di sini memakai lafaz yusalli 'alaikum. Kalau misalkan kita artikan secara harfiah, Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat ini bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang dalam tafsirnya, solawat Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah itu berbentuk rahmat. Dialah yang memberi rahmat kepadamu. Dan para malaikatnya. Nah, para malaikatnya beda lagi tafsirannya. Para malaikat solawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang artinya memohonkan ampun untuk Nabi SAW. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Agar apa? Agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Nah, cahaya itulah yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada Nabi SAW. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebut beliau sebagai sirajam munira. Wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajam munira. Dan sebagai penyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai dai dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai cahaya yang menerangi. Nah, teman-teman semuanya, Nabi SAW tidak hanya menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi hidupnya sendiri adalah tafsir dari firman itu sendiri. Ya, maka dikatakan Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya tentang akhlaknya Nabi SAW. Beliau menjawab, akhlak beliau adalah Al-Quran. Akhlak beliau khuluquhul Quran. Akhlaknya beliau adalah Al-Quran. Dengan kata lain, kalau kita ingin melihat Al-Quran berjalan di muka bumi, maka lihatlah kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman semuanya, mungkin kita berpikir ya, itu dulu zaman jahiliyah. Sekarang kita hidup di era modern. Nah, tapi para ulama ini menyebutkan setiap zaman itu punya jahiliyahnya sendiri. Ya, setiap zaman itu punya masa jahiliyahnya sendiri. Mungkin jahiliyahnya hari ini itu bisa berupa jahiliyah modern. Apa itu? Kayak misalkan cinta berlebihan kepada harta, haus dengan jabatan, haus dengan ketenaran. Banyak orang lebih semangat mengejar gelar, mengejar ketenaran di media sosial daripada ridho Allah Subhanahu wa taala. Anak muda lebih hafal lagu-lagu viral daripada doa-doa seharian. Bahkan doa untuk sholat pun dia nggak hafal. Ya, nah, fenomena ini bukan sekedar hiburan, tapi tanda betapa banyaknya hati yang kehilangan cahaya itu sendiri. Ya, padahal Nabi SAW datang membawa cahaya. Nah, teman-teman semuanya, maka Imam Ibnul Qayyim pernah berkata, hati itu seperti burung. Jika cahaya hidayah tidak menuntunnya, maka ia akan tersesat dalam kegelapan hawa nafsu. Ini dalam kitab Madarijus Salikin. Nah, maka teman-teman semuanya, jika orang-orang Arab di masa jahiliyah bisa berubah menjadi generasi emas hanya dengan bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu kita juga bisa. Bedanya apa? Bedanya mereka melihat Nabi itu dengan mata kepalanya sendiri. Sementara kita apa? Kita cuma beriman kepada beliau, ya. Belum pernah melihat beliau. Dan itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Justru lebih istimewa. Dalam hadis disebutkan, tuba liman ro'ani wa amanabi. Berbahagialah orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa tuba sampai 7 kali beliau menyebutkan. Dalam satu riwayat 3 kali. Siapa orang yang paling beruntung itu? Liman amanabi walam yarani. Orang yang beriman kepadaku padahal belum pernah melihatku. Itu siapa? Itu kita. Nah, itu kita adalah generasi yang tidak pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala beri kesempatan untuk beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka jangan sampai kita menyanyiakan cahaya itu. Nah, lanjut. Boleh lanjut slide-nya. Lagi. Nah, bagaimana cara kita meneladani cahaya hidayah Nabi SAW di zaman kita sekarang? Kita bisa berangkat dari profesi kita masing-masing di bidang akademik. Ya, jadikan beliau ini teladan dalam ketekunan belajar. Karena wahyu pertama diturunkan Iqra, bacalah. Nah, maka dari perintah bacalah itu semua aktivitas belajar kita ini based on data, based on fact, ya. Didasari oleh fakta. Kita baca dulu, kita teliti dulu, kita gali informasi-informasi itu. Ketika ada informasi apa? Tabayyun, fatabayyan. Kita klarifikasi data-data itu. Agar apa? Agar kita itu menjadi orang yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bidang akademik kita. Kita meniru nih cara belajar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Nabi nggak bisa baca, nggak bisa menulis, tapi disuruh Iqra, bacalah. Nah, ini menunjukkan kepada kita bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan inspirasi kepada kita dalam dunia akademik kita di bidang sosial. Ya, teladani beliau yang peduli pada tetangganya. Man yu'min billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga kepada akhir-akhir, maka muliakanlah tetangganya. Anak yatim dan juga fakir miskin. Kemudian juga di bidang profesional, jadikan kejujuran Nabi SAW, yang mana gelar Nabi SAW adalah Al-Amin, sebagai standar integritas kita. Jujur dalam apapun itu, transparan, kemudian juga tidak ada kebohongan di situ, dan juga bersih dari hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga di bidang spiritual, ikuti doa-doa beliau, zikir-zikir beliau, sunnah-sunnah beliau, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, dari ujung rambut hingga ujung kaki, itu semua kita pakai sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Nah, dengan itu insya Allah cahaya hidayah Nabi SAW tidak berhenti sebagai cerita sejarah. Ya, kita kan sering dengar Nabi pakaiannya wangi, Nabi pakaiannya bersih. Itu bukan hanya untuk diceritakan saja, bukan hanya sebagai dongeng biasa. Itu kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Maka dalam beberapa ulama mengatakan di dalam sunnah, di balik sunnah, ketika kita mengamalkan sunnah itu ada 3 ya teman-teman. Ulama mengklasifikasikan sunnah itu ada 3. Sunnah sirah, perjalanan hidup beliau; surah, penampilan beliau gimana caranya beliau jalan, bagaimana caranya beliau makan, bagaimana caranya beliau minum sambil duduk, makan dengan tangan kanan, baca bismillah. Itu kita terapkan. Dan sunnah sarirah ini pikiran Nabi. Pikiran Nabi ini mempunyai visi misi global, ya teman-teman. Nabi ini nggak memikirkan nggak memikirkan umat di Mekahnya saja, tapi di seluruh dunia, global. Bagaimana memberikan dampak manfaat kepada seluruh umat manusia di dunia ini, gitu ya. Bahkan di akhir hayatnya beliau, apa yang beliau katakan? Beliau nggak mengatakan, wahai Fatimahku, wahai istriku, wahai tetangga-tetangga, enggak. Tapi apa yang beliau katakan? Ummati. Itu kita yang disebut. Karena Nabi SAW tahu tugas-tugas mulia, visi misi besar seorang Muslim, seorang Nabi ini akan diembankan kepada kita. Udah nggak ada Nabi lagi. Kitalah yang ditugaskan oleh Nabi SAW menjadi cahaya itu. Oke teman-teman semuanya, lanjut di slide selanjutnya. Boleh dilanjut slide-nya.
Kita lanjut dulu aja ya. Yang kedua, Nabi SAW sebagai cahaya akhlak. Nah, tadi setelah kita melihat bagaimana Nabi SAW sebagai cahaya hidayah, nah, kita lanjut kepada akhlak beliau SAW. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu keistimewaan Nabi Muhammad SAW yang paling menonjol adalah akhlaknya yang mulia. Tadi disebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Bahkan beliau sebelum beliau ini diutus, diangkat menjadi rasul, beliau sudah dikenal sebagai Al-Amin, orang yang paling terpercaya di Mekah. Nah, gelar ini bukan sebagai sekedar julukan saja. Nah, tapi bukti nyata bahwa akhlak itu adalah fondasi utama kehidupan seseorang. Fondasi utama kehidupan seseorang. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini mencakup semua aspek. Ya, jujur, sabar, lemah lembut, pemaaf, penuh kasih sayang, konsisten dalam kebaikan. Kita kalau misalkan ngomong, ya udah sabar aja, ya udah jujur, itu emang gampang, itu sepele. Kita dengar itu sepele kan. Ya, orang dinasihatin sabar, kita sabar aja. Padahal sabar itu susah. Sabar itu balasannya surga. Ya, jujur, sabar. Nabi SAW ditimpuki batu oleh warga Taif ketika beliau dakwah, kemudian dilempari kotoran hewan. Itu kita belum sampai ke situ. Emang pernah kita dakwah di media sosial atau membagikan, men-share kebaikan-kebaikan di media sosial? Paling apa balasan atau kritikannya? Alah, sok alim lu. Alah, sok bijak segala macam, sok bersuara, udah mending diem aja gitu. Itu kita baru seperti itu, belum ditimpuki, belum diancam untuk dibunuh gitu. Itu kita jauh sekali. Maka sabar itu adalah kunci utama. Akhlak itu sebagai kunci utama. Maka Al-Imam Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan akhlak itu adalah cermin dari iman. Sempurnanya akhlak seseorang itu menandakan kesempurnaan iman dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sebelumnya slide-nya. Baik. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, teman-teman semuanya, boleh lanjut? Udah di situ aja. Nah, kita relevansi kita di zaman sekarang. Kalau kita misalkan kita noleh ke sekitar kita, tadi yang saya sudah sebutkan, kita krisis integritas kita ini begitu nyata. Ya, banyak kasus korupsi, hoax, pengkhianatan, atau bahkan di lingkaran pertemanan kita. Itu dari apa? Dari akhlak itu sendiri. Karena tidak adanya akhlak. Kalau misalkan kita jujur, ya nggak bakal ada kasus korupsi. Kalau kita jujur, nggak ada berita-berita hoax, pengkhianatan segala macam. Anak muda lebih kagum pada tokoh-tokoh sekarang ketimbang orang-orang yang jujur, yang menang hanya ramenya aja gitu, yang menang gara-gara viral aja gitu. Padahal banyak sekali orang-orang yang jujur tapi tidak viral gitu. Malah kita sibuk dengan mengkagumi orang-orang yang viral, ya walaupun orang-orang itu tidak jujur, orang-orang itu minim akhlaknya dan segala macam. Padahal teman-teman semuanya, kesuksesan sejati itu lahir dari akhlak kita, bukan sekedar kemampuan atau skill kita. Seseorang profesional di bidang apapun itu, di bidang sosial, di bidang politik, di bidang agama, di bidang segala macam, di bidang umum, bisa aja pintar, bisa aja dia cerdas. Tapi kalau misalkan dia nggak ada akhlak yang mulia, reputasinya dan pengaruhnya itu tidak akan bertahan lama nantinya. Nah, lanjut. Kemudian bagaimana kita meneladani akhlak Nabi SAW hari ini? Yang mana kalau misalkan kita di kampus, mahasiswa pelajar jujur dalam tugasnya, kita tepat waktu, menghargai waktu, disuruh 4 tahun, disuruh 3 tahun, kelar waktu belajarnya,
jujur dalam tugas, menghormati guru, menghormati ustadz-ustadz kita, masyayikh kita. Bahkan Imam Ali mengatakan, saya rela menjadi budak kepada orang yang mengajarkan saya satu huruf. Gitu. Saking mulianya guru itu. Dan membantu teman yang kesulitan. Ini tampaknya nasihat-nasihat yang sepele ya, yang itu kita udah pernah dengar ribuan kali, tapi kita kadang lupa gitu. Maka hari ini kita ingatkan kembali bahwa tugas itu kegiatan-kegiatan itu adalah mencerminkan akhlak Rasulullah SAW. Kemudian di lingkungan sosial, ya, sabar menghadapi ejekan atau kritikan. Nabi aja sabar, kok kita sebagai umatnya nggak sabar gitu. Memberi maaf kepada orang yang berbuat salah itu susah. Kalau kita orang membuat salah sama kita susah memaafkannya, atau malah kita berbuang muka kepada dia. Kemudian juga di media sosial, kita santun, nggak gampang terprovokasi, nggak gampang difitnah, nggak gampang memfitnah, tidak gampang menyebarkan hoax. Itu tadi, kalau misalnya kita punya kejujuran, itu kita sebelum men-share sesuatu itu pasti kita didasari oleh data-data yang valid. Biar apa? Biar itu tidak menjadi berita yang hoax atau informasi yang hoax. Nah, kemudian di keluarga kita sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak, atau sebagai saudara, lemah lembut terhadap sesama, orang tua kita, saudara kita, anak-anak kita, ya. Walaupun bagaimanapun kondisi keluarga itu. Ya. Nah, teman-teman semuanya, ketika kita menerapkan akhlak ini bukan hanya reputasi kita yang meningkat, ya, tapi hati kita juga akan menjadi lebih tentram, lebih sejuk. Kan kalau misalkan kita lihat kedamaian itu sejuk ya, sejuk, tenang, damai. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita ingin dihormati, dicintai, bahkan dakwah kita sampai kepada orang lain, jangan hanya pintar berbicara. Yang utama adalah menjadi pribadi yang akhlaknya meniru Nabi SAW. Karena akhlak adalah pondasi iman, pondasi keluarga, pondasi masyarakat, dan pondasi kesuksesan sejati. Lanjut, biar cepat ya. Yang ketiga, Nabi SAW sebagai cahaya dalam keluarga. Nah, teman-teman yang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita membahas teladan Nabi SAW dalam keluarga, penting kita menyoroti nasab beliau yang mulia. Beliau lahir dari keturunan Bani Hashim, salah satu keluarga Quraisy yang terhormat. Ayah beliau Abdullah wafat sebelum kelahiran Nabi SAW. Ibunya Aminah wafat ketika beliau masih kecil. Nah, meskipun kehilangan kedua orang tua ini, beliau tumbuh di lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang. Khususnya di bawah asuhan kakeknya Abdul Muthalib dan pamannya Abu Thalib, yang meskipun tidak beriman, ini sangat menjaga dan melindungi beliau dari tekanan-tekanan sosial pada saat itu. Nah, Imam Ghazali dalam kitab Ihya ini menjelaskan karakter yang mulia ini dimulai dari rumah. Jika seseorang anak terbiasa hidup dalam kasih sayang, hormat, dan keadilan, maka ia akan meneladani itu sepanjang hidupnya. Hal ini menunjukkan bahwa pondasi keluarga adalah kunci pembentukan pribadi soleh dan kuat secara mental dan spiritual. Nah, Nabi SAW sendiri ini menjadi teladan yang paling sempurna dalam parenting dan tatanan keluarga beliau. Ya. Selain itu, Nabi SAW adalah seorang suami yang lembut, penuh perhatian, dan juga adil terhadap istri-istri beliau. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha bersaksi, Rasulullah SAW membantu pekerjaan rumahnya, dan jika waktu sholat tiba, beliau segera berangkat sholat. Bayangin, seorang nabi yang mempunyai visi besar, sangat besar, sampai kita beriman sekarang, itu masih membantu pekerjaan rumahnya, membantu istrinya. Nah, maka beliau juga menegaskan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang terbaik terhadap keluargaku. Itu kata Nabi SAW. Nah, dari sini kita memahami bahwa
kepemimpinan, kepemimpinan dalam keluarga itu bukan tentang dominasi atau kewenangan-kewenangan semata. Nah, tapi tentang apa? Tentang kasih sayang, keadilan, dan juga bertanggung jawab, tanggung jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi SAW ini menunjukkan nih kepada kita nih, menjadi inspirator dunia bahwa seorang kepala keluarga ya yang soleh harus mampu membimbing anaknya, membimbing, menghormati istrinya, menjaga kehormatan, keharmonisan rumah tangganya. Begitu juga kita sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai pasangan ini sangat apa namanya, sangat bermanfaat untuk kita terapkan di kehidupan ini. Lanjut. Nah, teman-teman semuanya, kita lihat di zaman sekarang banyak rumah tangga yang mungkin mengalami tekanan ya. Nggak semua kondisi keluarga itu baik-baik saja gitu. Ayahnya sibuk bekerja hingga lupa kualitas waktu bersama anaknya, ibu kelelahan mengurus rumah sendirian, anak-anak lebih banyak asyik dengan sendirinya ya daripada interaksi nyata dengan keluarga, dengan orang tuanya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan bahwa rumah tangga yang bahagia itu lahir dari cinta, kelembutan, komunikasi yang baik, dan juga kebersamaan bersama keluarga itu sendiri. Bukan sekedar materi ya. Orang kalau misalnya punya duit tapi tidak ada waktu untuk keluarganya, itu tidak akan baik rumah tangganya. Komunikasinya tidak baik, tapi dia punya duit banyak gitu. Itu kan standar-standar sekarang ya mungkin gitu. Tapi Nabi SAW tidak mengajarkan seperti itu. Nabi SAW mengajarkan rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang soleh itu lahir dari cinta, kelembutan, komunikasi, dan kebersamaan. Lanjut. Kemudian apa yang kita bisa lakukan sekarang ini untuk meneladani sang cahaya keluarga? Lanjut di slide-nya. Yang pertama, sudah bisa? Baik, kita lanjutkan dulu ya. Nah, yang pertama, kita mulai dari diri sendiri dulu. Ya, diri sendiri dulu, dari kita mungkin mengetahui kondisi keluarga kita tidak baik-baik saja. Kalau misalkan kita merubah semuanya itu akan sulit gitu. Ya mulai dari diri kita sendiri dulu. Ya, hormati dan sayangi orang tua kita, tunjukkan kepedulian kepada saudara-saudara kita. Tindakan sederhana itu bisa menyebabkan perubahan yang sangat besar. Apa contohnya? Kayak kita mendengarkan cerita mereka, membantu pekerjaan rumahnya, atau minimal tanya kabar mereka sehari-hari gitu. Nah, Nabi SAW bersabda, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah SWT itu tergantung pada ridha orang tua, dan murkanya Allah itu tergantung pada murka orang tua. Ini kita mulai dari diri sendiri dulu nih, kita hormati orang tua kita. Nah, kemudian kedua, menjadi pasangan yang peduli. Kalau misalnya kita udah punya istri, udah punya suami segala macam, ini bagi yang sudah menikah, belajar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Untuk menjadi suami atau istri yang adil, sabar, dan juga penuh perhatian. Tanyakan kebutuhan pasangan, bantu pekerjaan rumahnya, ya, tunjukkan kasih sayang kepada mereka secara nyata. Kemudian yang ketiga, parenting kepada anak. Ya, kalau misalkan kita udah punya anak, didik anak kita dengan kasih sayang, keteladanan, baca Al-Quran bersama mereka, ajarkan doa-doa kesehari-harian, berikan waktu yang berkualitas tanpa distraksi apapun, tanpa distraksi HP segala macam. Ya, karena apa? Karena kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang membentuk anak itu menjadi seorang Yahudi, menjadi seorang Nasrani, atau menjadi seorang Majusi. Maknanya apa? Maknanya orang tua ini bertanggung jawab dalam mendidik anak agar sesuai dengan ajaran Islam. Ya. Dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Yang keempat, kita ciptakan keluarga soleh dan cerdas. Fokus
fokus pada nilai spiritual kita, mental dan fisik anak-anak kita. Ajarkan anak-anak ini disiplin, kejujuran dan juga kepedulian sosial. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Lanjut. Kemudian teman-teman semuanya, ini adalah tugas kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Ya. Seorang laki-laki dia memimpin untuk ibunya, untuk istrinya, untuk saudara-saudara perempuannya, untuk anak-anak perempuannya. Seorang perempuan juga itu menjadi pemimpin sebaliknya. Bukan pemimpin laki-laki ya, jadi pemimpin anak-anaknya nanti, anak-anak yang perempuannya, ibunya, kemudian juga saudara perempuannya. Nah, teman-teman semuanya, lanjut. Sebelumnya. Tidak, lanjut ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai cahaya peradaban. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kenabian, masyarakat Arab ini hidup dalam kegelapan jahiliyah ya. Bagaimana kita tahu tadi yang saya sudah sebutkan, bagaimana kondisi Arab ketika itu, kaum Quraisy dan suku-suku yang di situ itu tercerai-berai, ya, mementingkan kesukuan mereka sendiri, membanggakan kekayaan mereka sendiri, membanggakan suku-suku mereka sendiri, kabilah-kabilah mereka sendiri. Tidak ada sistem hukum yang adil, ya. Tidak ada pendidikan yang tertanam di situ, dan juga perempuan-perempuan itu dihinakan di situ. Nah, maka ketika kondisi itu, lalu datanglah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang negarawan sekaligus pembawa cahaya. Nah, beliau berhasil menyatukan suku-suku tersebut ya, yang sebelumnya bertikai menjadi beberapa golongan, beberapa kabilah, menjadi umat yang satu. Ya, umat yang satu, umatan wahidah, berlandaskan iman, keadilan, dan persaudaraan. Nah, teman-teman semuanya, dalam Piagam Madinah, beliau menegaskan hak-hak dan kewajiban Muslim dan non-Muslim, menciptakan tatanan masyarakat yang damai dan harmonis. Sampai kita tahu ya, di Madinah yang waktu itu belum ada apa-apanya, menjadi ibu kota Muslim ketika itu. Ya, itu adalah bukti. Dalam Imam Qurtubi ini menjelaskan Piagam Madinah yang dibuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mementingkan hak-hak orang-orang Muslim dan non Muslim, itu adalah bukti kebijaksanaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kebijaksanaan Nabi SAW dalam berdiplomasi dan kepemimpinan tanpa menindas siapapun. Nah, boleh dilanjut biar cepat. Nah, kemudian kita lihat di zaman sekarang ini, apa yang perlu kita realisasikan di zaman sekarang. Pertama, persatuan dan solidaritas kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil menyatukan suku-suku yang saling bermusuhan. Hari ini, umat Islam ini sering terpecah oleh perbedaan kecil. Isu politik, isu sosial, atau ego pribadi. Kita bisa meneladani beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memprioritaskan persaudaraan itu, mendahulukan kepentingan bersama dan membangun komunitas inklusif. Kita sering terkecoh ini, di zaman sekarang ini sering banyak perbedaan antara NU, Muhammadiyah, atau yang lainnya, segala macam ormas-ormas segala macam. Ini menyebabkan kita berbeda pendapat, bahkan saling bertengkar. Polanya sama dengan zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kedua adalah keadilan dan integritas, jujur, transparan, tepati janji, ya, tidak menindas siapapun, ya. Terus yang ketiga adalah pengembangan ilmu dan budaya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun peradaban ini dengan ilmu dan budaya.
belajar secara konsisten, ya, berbagi pengetahuan, menerapkan ilmu untuk kemaslahatan orang banyak. Ini pengembangan ilmu dan budaya dulu yang Nabi lakukan di zamannya dan juga zamannya para sahabat, zamannya para tabiin. Maka pola-pola itu yang kita ikuti. Kita buat komunitas seperti ini, Nadwa Academy. Bagus, alhamdulillah. Ini secara konsisten belajar terus, dan dari komunitas kecil ini menjadi satu langkah yang berarti untuk peradaban Islam kita di zaman ini. Yang keempat adalah manajemen konflik dan diplomasi, ya, menghindari pertengkaran, menyelesaikan masalah dengan komunikasi, dan tetap santun saat berbeda pendapat. Dilanjut slide-nya. Lanjut lagi. Ya, kita sampai ke cahaya yang kelima, cahaya yang terakhir. Nabi SAW sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Nah, Allah SWT menegaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, teman-teman semuanya, rahmat ini tidak terbatas hanya pada umat manusia. Maaf, tidak terbatas hanya kepada umat muslim. Ya. Rahmat Nabi SAW ini mencakup semuanya, manusia, hewan, lingkungan, dan juga bahkan musuh sekalipun. Nah, kita bisa lihat contoh Nabi SAW ini sebagai rahmatan lil alamin, rahmat terhadap manusia. Dalam sebuah hadis disebutkan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW adalah orang yang paling pemurah dan paling penyayang terhadap umat manusia. Hadis riwayat Muslim. Bahkan sesama musuh, beliau bersikap ramah. Nah, saat penaklukan Mekah, ketika kaum Quraisy ini masuk Islam, beliau memaafkan siapa namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan ketika Fathu Mekah ini masuk Islam, Nabi SAW lapang memaafkan. Nah, ini menunjukkan rahmat Nabi SAW. Kemudian yang kedua, rahmat terhadap hewan. Nah, dalam hadis Nabi SAW bersabda, setiap makhluk hidup adalah umat seperti kalian. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, para ulama menafsirkan maknanya sebagai peringatan untuk memperlakukan hewan dengan sampai hewan pun Nabi SAW menunjukkan sifat rahmatan lil alaminnya Nabi SAW. Nah, kemudian kepada alam dan lingkungan, dalam sebuah hadis beliau bersabda, tidaklah seorang muslim menanam pohon dan menanam tanaman, lalu ada burung, manusia, dan binatang yang memakannya, melainkan itu menjadi sedekah baginya. Yang terakhir adalah rahmat yang menginspirasi kedamaian dan toleransi. Inilah rahmat yang patut kita kita teladani. Bagaimana kita hidup di zaman sekarang ini menjadi penebar kasih sayang, cinta kasih kepada seluruh elemen-elemen yang ada di dunia ini, manusia, jin, makhluk yang lain, binatang, ataupun makhluk yang mati, benda mati sekalipun, ya, itu bisa kita teladani dari Nabi SAW. Kemudian lanjut. Nah, kemudian pertanyaannya, apa yang kita lakukan di zaman sekarang ini? Ya. Yang pertama, kita menunjukkan wajah Islam yang penuh rahmat. Banyak orang yang masih menganggap Islam itu keras atau ekstrim. Ya, kita bisa meneladani Nabi SAW dengan mengedepankan perilaku yang santun, toleran, dan juga peduli terhadap semua orang. Bahkan siapa itu ulama yang pernah menyebutkan, saya melihat Islam itu ada di Perancis, tapi kayak saya melihat Muslim ini di Mesir. Hasan al-Banna atau Yusuf al-Qaradawi itu pernah mengatakan seperti itu. Jadi nilai-nilai Islam itu kebanyakan ditanamkan oleh orang-orang Barat. Ya. Mereka menjadi maju, kemudian juga bersih. Itulah Islam. Ya. Nah, kita menunjukkan wajah Islam ini yang penuh rahmat, kasih sayang terhadap semua
elemen yang ada di dunia ini. Kemudian juga yang kedua, memperlakukan terhadap sesama dan lingkungan. Ini yang perlu kita lakukan. Kemudian yang ketiga, menghadapi konflik dengan rahmat. Tentu dalam kehidupan modern kita sering menghadapi perbedaan pendapat atau pertentangan. Teladan Nabi SAW ini menunjukkan bahwa diplomasi, kesabaran, dan sikap damai ini adalah cara terbaik untuk menyelesaikan konflik. Kita lihat perjanjian Hudaybiyah, kita lihat bagaimana Nabi bernegosiasi, kemudian juga berdiplomasi dengan musuh-musuhnya sekalipun. Kemudian yang terakhir, mendidik anak dengan rahmat, keturunan kita. Dalam keluarga Nabi SAW ini, rahmat Nabi SAW berarti adalah mendidik anak dengan kasih sayang, memberi teladan, dan juga menghindari yang namanya kekerasan kepada anak. Nah, teman-teman semuanya, jika hari ini kita ingin dakwah kita atau kebaikan kita diterima oleh orang lain, mari kita tunjukkan rahmat Nabi SAW yang peduli akan sosial. Senyum yang tulus. Senyum itu termasuk sunnah Nabi SAW. Tapi jangan senyum terus-terusan ya, nanti dianggap gila. Tolong menolong, adab yang baik, dan juga kepedulian sosial terhadap semua yang hidup di dunia ini. Kemudian lanjut, biar cepat kita. Nah, kemudian bagaimana solusi kita mengikuti role model Nabi? Kita sudah membahas ya 5 pilar cahaya Nabi SAW itu. Bagaimana sangat agung dan sangat inspiratif. Terus bagaimana kita mengikuti role model Nabi SAW? Yang pertama adalah kita membaca kembali sirah Nabi SAW secara bertahap. Ya, secara bertahap teman-teman boleh mulai dari terjemahan bahasa ibu kita, yaitu bahasa Indonesia. Ini penting agar cerita dan nasihat-nasihat yang ada di pesan-pesan beliau ini mudah kita pahami. Kemudian kita lanjut ke referensi-referensi yang direkomendasikan. Ada kitab Ar-Rahiqul Maktum, kemudian juga Sirah Nabawiyah Ibnu Katsir. Itu banyak terjemah-terjemahannya juga. Sirah Nabawiyah, juga buku populer Indonesia Sirah Nabawiyah karya Dr. Ali Muhammad As-Salabi. Nah, ini penting teman-teman semuanya. Al-mahabbah bil ma'rifah. Kecintaan itu ketika kita sudah mengenal. Kalau kita kenal dengan siapa tokoh inspirator dunia ini, maka kita akan semakin cinta. Ya, tambah kenal, tambah cinta, tambah kenal, tambah sayang. Gitu ya teman-teman semuanya. Kemudian yang kedua, mengamalkan sunnah Nabi SAW dalam keseharian kita. Dari bangun tidur hingga tidur kembali, ya, sunnah dalam kehidupan sehari-hari, cara makan beliau, kehidupan beliau, berpakaian beliau, bersikap beliau, sampai berbicara dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, kita meneladani sahabat tabi'in dan ulama-ulama sebagai pewaris Nabi SAW. Nah, selain sirah Nabi SAW, kita belajar dari generasi-generasi yang berhasil menerjemahkan ajaran beliau dalam kehidupan nyata. Siapa orang-orang yang berhasil mengikuti sang inspirator dunia itu? Itu para sahabat, tabi'in dan ulama-ulama yang sudah kita bahas di sesi sebelumnya, Imam Malik, Sayyidah Nafisah, segala macam. Itu adalah aksi dari penerapan, penerjemahan ajaran beliau dalam kehidupan nyata. Itu ya teman-teman semuanya. Yang terakhir, membumikan teladan Nabi SAW di era modern kita. Media sosial, jujur, santun, berbagi ilmu yang bermanfaat, penuhi dengan kebaikan-kebaikan. Karena media sosial sekarang sudah banyak hal-hal yang negatif, dan juga lingkungan kerja kita, terapkan prinsip kepemimpinan yang adil, keluarga dan masyarakat kita, tunjukkan kasih sayang, sabar, kepedulian sosial. Ajarkan di dalam keluarga itu nilai-nilai moral dan agama melalui contoh nyata, ya, melalui teladan. Itu ya teman-teman semuanya. Yang terakhir, meneladani Nabi SAW bukan tugas yang sulit, tetapi memerlukan konsistensi, keistiqomahan, niat yang ikhlas, dan juga kesabaran. Nah, dari sirah, sunnah, teladan sahabat, teladan para ulama, hingga penerapan di era modern, kita bisa menyalurkan cahaya hidayah itu, cahaya akhlak, cahaya keluarga, peradaban, dan rahmat Nabi SAW dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Ya. Jika hari ini kita mulai dari diri sendiri, meneladani
beliau secara bertahap mengaplikasikan nilai-nilai yang diajarkan oleh beliau, kita bukan hanya menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi juga menjadi agen perubahan, agen peradaban, membawa cahaya Nabi SAW kepada keluarga kita, teman kita, lingkungan kita, dan juga masyarakat luas. Nah, maka ada perkataan ulama yang mengatakan barang siapa meneladani Nabi SAW, walaupun sedikit, maka ia telah menyalakan cahaya yang akan menuntunnya dalam gelap kegulitaan, gelap kehidupan. Nah, jadi ya teman-teman semuanya, kurang lebih ya mohon maaf, saya alihkan ke moderator kembali. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Muhammad Ibrahim yang Masya Allah, Tabarakallah, telah memaparkan begitu banyak faidah dan juga ilmu yang begitu bermanfaat bagi kita ya, terkait dengan keteladanan Nabi Muhammad SAW. Yang mana beliau memaparkan secara panjang lebar dan yang pada intinya bahwa Nabi SAW merupakan cahaya, yang dimana beliau adalah cahaya hidayah, kemudian cahaya akhlak, cahaya dalam keluarga, cahaya peradaban, dan cahaya rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Dan tak lupa Al Ustadz pun menjelaskan beberapa solusi gitu ya, ataupun metode praktis gitu bagi kita semua, bagaimana cara mengikuti Nabi Muhammad SAW. Yang mana yang pertama, dengan membaca kitab Sirah Nabawiyah yang berbahasa Indonesia, kemudian mengamalkan sunnah Nabi SAW dalam keseharian, meneladani sahabat, tabi'in, dan ulama lainnya, serta membumikan keteladanan Nabi itu di era modern, baik di media sosial, lingkungan profesional, dan yang lain sebagainya. Baik, oleh karena itu, sesi pematerian sudah usai. Untuk selanjutnya adalah sesi pertanyaan yang dimana dibuka pada kali ini. Dipersilakan kepada rekan-rekan semuanya yang ingin bertanya, boleh raise hand terlebih dahulu dan juga menyalakan mic-nya. Ahlan. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Barangkali terkait dengan pemateri kita pada malam hari ini. Nah, Ahlan, Ustaz Rahman. Baik, saya izin masuk ya. Sambil menunggu pertanyaan dari yang lain, mungkin saya ada hal yang bisa kita diskusikan pada kesempatan kali ini, mengingat ini adalah forum ilmiah atau forum kajian. Mudah-mudahan bisa hidup diskusinya. Selain hanya kita mendengarkan pemaparan materi, teman-teman boleh juga untuk bertanya dan menghidupkan diskusi. Ustaz izin bertanya, Ustaz Muhammad Ibrahim. Jadi kan jika kita berbicara tentang Nabi Muhammad SAW, itu seringkali kita banyak terfokus dan terkagum pada aspek-aspek yang berbicara tentang akhlaknya, kepemimpinannya, dan perjuangannya, seperti apa yang tadi dijelaskan panjang lebar oleh Ustadz. Tapi di sisi lain, tidak sedikit gitu mereka yang justru menyerang beliau dari sisi pribadi, dari sisi personal menurut mereka. Jadi salah satu yang sering dijadikan bahan serangan adalah isu poligami contohnya. Banyak di antara kaum feminis yang sekuler atau orang-orang yang kurang suka terhadap Islam sering menuduh bahwa poligami itu bukti bahwa Nabi Muhammad SAW itu patriarki dan Islam itu agama yang tidak adil terhadap perempuan. Nah,
pertanyaan semacam ini tuh banyak yang menjadi semacam pemikiran anak muda hari ini yang ikut terpengaruh dengan stigma semacam itu, terutama lewat promosi di sosial media. Jadi banyak sekali narasi-narasi negatif atau kita sebut sebagai stigma lah ya, yang mengatakan bahwa Islam memperbolehkan laki-laki punya banyak istri, tapi melarang perempuan untuk berbuat sebaliknya. Itu kan justru jelas-jelas bentuk patriarki. Jadi poligami membuat perempuan jadi nomor 2, penuh kecemburuan dan tidak bahagia. Atau ungkapan lain atau stigma lain, contohnya jika Nabi Muhammad disebut sebagai teladan, kenapa beliau berpoligami? Bukankah itu menunjukkan bahwa Islam mendukung penuh ketidaksetaraan gender? Ini kritik semacam ini banyak dimuat di tulisan-tulisan ya, yang terutama yang bertemakan tentang feminis modern. Ya, banyak jurnalnya, bisa dicari satu-satu teman-teman semua di sini. Dari ya itu sudah menjamur gitu pemikiran seperti itu, dari mulai pemikiran yang biasa saja yang berseliweran dari mulut ke mulut, atau bahkan yang sudah dikaji secara akademis dan intelektual. Jadi jika saya kerucutkan, pertanyaannya adalah bagaimana kita menjawab stigma ini, Ustaz? Apakah benar poligami dari Nabi Muhammad SAW adalah bentuk patriarki dan bentuk ketidakadilan bagi perempuan? Atau justru ada konteks sejarah, sosial, misi kemanusiaan di balik pernikahan beliau yang sering dilupakan orang? Bagaimana kita bisa menjelaskan ini dengan bahasa yang mudah dipahami pada orang lain agar generasi itu tidak mudah terpengaruh dengan tuduhan bahwa Islam itu agama yang misoginis? Itu mungkin Ustadz yang perlu kita diskusikan, mengingat ini sering terjadi. Sekarang sosial media tuh dikuasai atau pihak-pihak musuh Islam, terutama kaum feminis sekuler, itu menguasai sosial media. Narasi-narasinya banyak dipelintir, sehingga banyak orang yang tadinya menjadi muslimah sejati gitu ya, yang istiqomah, atau muslim yang istiqomah, dengan narasi-narasi seperti itu akhirnya mereka mulai tergeser gitu pemikirannya. Bahkan di kalangan intelektual pun yang sudah belajar agama Islam dengan begitu sistematis, banyak di kalangan mereka yang beralih mendukung paham-paham seperti itu. Jadi di istilah mereka itu ada istilah namanya ulama perempuan di feminisme itu. Ulama perempuan itu bukan ulama yang berasal hanya dari perempuan saja, tapi ulama-ulama yang dari kalangan laki-laki tapi mendukung pemikiran-pemikiran feminis, itu disebut juga ulama perempuan. Banyak ya, banyak sekali. Itu musibah mungkin yang kita hadapi saat ini. Syukran Ustaz. Afan, atas ini boleh langsung dijawab atau gimana? Nasir boleh dijawab langsung saja. Ya, insyaallah. Terima kasih Ustadz Lukman atas pemantik diskusinya, dan benar apa yang dibilang beliau, banyak sekali sekarang juga gerakan-gerakan feminisme yang terkenal di Mesir itu saat An-Nahbawi ya, atau saya lupa gitu. Saya pernah baca di sejarah kekinian itu banyak narasi-narasi yang justru menyerang Nabi SAW. Nah, yang tadi yang disebutkan Ustadz Lukman, yang pertama tentang poligami, dan itu sebenarnya sudah dijawab oleh Syekh Said Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Fiqh Sirah Nabawiyah. Poligami Nabi SAW itu bukan karena hawa nafsu. Ya, kalau kita lihat Nabi SAW hanya menikah dengan satu istri saja, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, selama 25 tahun. Ya.
beliau menikah dengan Siti Khadijah itu di usia 25 tahun, sementara Khadijah lebih tua 15 tahun, ya 40 tahun kan. Nah, selama itu beliau itu tidak pernah berpoligami. Itu yang dijawab oleh Syekh Said Ramadan Al-Buti. Nah, selama itu beliau tidak pernah berpoligami. Kalau Nabi SAW mengejar syahwat, mengejar nafsunya, tentu sejak mudanya Siti Khadijah ini beliau bisa menikah lebih banyak lagi. Ya, karena saat itu beliau sangat dihormati, kaya, terus juga akhlaknya yang mulia, digandrungi banyak wanita Quraisy, tapi ternyata tidak. Ya. Nah, poligami beliau yang terjadi setelah wafatnya Khadijah lebih banyak terkait yang pertama, ini perlindungan sosial. Ya. Banyak janda para sahabat yang suaminya gugur di medan jihad, lalu Nabi SAW menikahi mereka agar terhormat dan terjaga. Nah, kemudian juga dengan kedekatan kabilah mereka, ya, sebagian pernikahan sebagian dari pernikahan itu adalah strategi dakwahnya beliau dan diplomasi antar suku. Kita tahu beliau menikah dengan siapa yang Kiptiyah itu? Ya Allah, lupa lagi. Beliau menikah dengan seorang wanita berbangsawan bernasab Al-Qibti. Nah, itu dalam rangka dakwahnya beliau dan juga diplomasinya beliau. Kemudian juga dari pendidikan umat untuk kita ini, istri-istri Nabi khususnya Aisyah radhiyallahu anha ini menjadi guru umat, ya. Banyak hukum Islam yang khususnya tentang rumah tangga yang sampai kita dengar lewat mereka. Nah, jadi poligami Nabi SAW ini bukan nafsu, tapi sebagai misi sosial, dakwah dan pendidikan. Itu kan yang dikatakan oleh para orientalis yang sengaja menyerang agama Islam gitu. Nah, kemudian mengapa laki-laki boleh poligami, perempuan tidak kan gitu. Nah, pertanyaan ini juga sering muncul. Kalau misalkan dipikir logika manusia modern, kelihatannya tidak adil kan. Masa laki-laki boleh nikah 4, tapi perempuan enggak. Ini kelihatan banget nih patriarkinya nih. Nah, Al-Quran itu membolehkan poligami dengan syarat yang berat. Fankihu ma taba lakum minan nisa imasna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Ya, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi 2, 3, 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka nikahilah satu saja. Nah, ayat ini bukan perintah poligami. Dalam jumhur ulama mengatakan ayat ini bukan perintah poligami, tapi izin dengan syarat yang adil. Nah, Allah SWT menegaskan lagi, walan tastati'u an ta'dilu. Nah, kalian tidak akan mampu berlaku adil sepenuhnya. Artinya apa? Artinya poligami itu mubah, ya. Tapi berat banget. Kenapa wanita tidak boleh istilahnya poligami, poliandri ya? Ya, suaminya banyak gitu. Suaminya banyak. Nah, ulama-ulama ini menjelaskan sependek yang saya tahu, yang pertama adalah nasab kita jadi jelas. Ya. Kalau seorang wanita punya beberapa suami, bayangkan. Coba kita gabungkan ke ilmu yang lain ya. Kalau seorang wanita ini punya beberapa suami, 4 suami lah, misalkan. Anaknya nanti nasabnya ke siapa? Ke suami A, B, C, D. Ya. Nah, Islam ini menjaga kehormatan garis keturunan. Kedua, kita lihat ke beban biologisnya. Nah, perempuan ini secara fisik punya masa haid kan? Punya masa haid, terus juga hamil, nifas, menyusui. Ya. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala menjaga fitrah itu agar tidak terbebani dengan banyak kepemilikan suami, ya, yang bisa merusak kesehatannya si istri itu. Terus yang ketiga, kita lihat dalam aspek yang lain, aspek sosial, tentang keadilan sosial.
Nah, dalam poligami, tanggung jawab ada di suami, ya, memberi nafkah, melindungi, membimbing. Kalau istri banyak suaminya, siapa yang bertanggung jawab? Empat-empatnya itu akan kacau jadi ya. Atau mungkin yang perempuan satu ini yang akan bertanggung jawab, itu akan kacau. Nah, jadi ini bukan patriarki, ini aturan Allah Subhanahu Wa Taala yang sesuai fitrah dan menjaga kemaslahatan. Untuk menjawab mereka, tentu Ustadz Lukman mungkin sudah paham betul dengan ini gitu ya, Ustadz. Harusnya saya yang bertanya dengan antum gitu, yang lebih pengalaman belajar. Kita tentunya tahu pertanyaan-pertanyaan ini tidak berdasar, dan pertanyaan-pertanyaan ini lebih ke emosional, personal, dan tidak didasari dengan ilmu, dan juga tidak didasari dengan kerendahan hati, lebih dibawa ke emosional aja gitu. Karena benci sama Islam, maka disorotin tuh nabi poligami, terus juga Islam mengajarkan patriarki segala macam. Padahal enggak. Padahal Islam menjaga agar orang-orang yang memeluk agama Islam itu menjadi orang yang bijaksana, menjadi orang yang sempurna karena mengikuti agama yang sempurna. Mungkin itu sedikit dari saya, Ustadz. Mungkin Ustadz Lukman bisa menambahkan nanti, insya Allah. Baik, jazakallahu khairan kepada Ustadz yang telah menyampaikan jawabannya ya. Kemudian selanjutnya adalah pertanyaan dari Ustazah Novianti Kartikasari ya. Kita dahulukan dulu yang mengangkat tangan. Silakan Ustaz. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatannya untuk bertanya, dan syukran wa jazakumullah khair kepada Ustadz yang sudah memaparkan materinya. Nah, barusan Ustadz memaparkan terkait malaikat itu bersolawat kepada Nabi sebagai bentuk permohonan rahmat. Kalau tidak salah saya mendengarnya seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana bentuk sholawat tersebut yang dilakukan malaikat kepada Nabi? Syukran. Baik, jazakallahu khairan. Mungkin langsung saja Ustadz dijawab. Alan. Ya, terima kasih. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ahzab, Innallah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-Malaikat bersalawat untuk Nabi. Nah, ayat ini langsung menunjukkan kagungan Nabi SAW. Ini beliau tidak hanya dimuliakan di bumi, tapi juga di langit. Nah, apa arti salawat Allah? Apakah Allah SWT bersalawat juga Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gitu? Enggak. Nah, para ulama menjelaskan, Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad, bisa dilihat nanti, meriwayatkan dari Abu Hurairah, salawat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi adalah sana'uhu alaih, pujian Allah kepada Nabi di hadapan para malaikat. Adapun ulama yang lain menafsirkan itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Imam Ibnu Katsir lain lagi, ini menafsirkan salawat Allah Subhanahu wa taala adalah rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Jadi, kalau Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Nabi, artinya Allah SWT memuji, meninggikan dan melimpahkan rahmat serta ridhonya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Adapun untuk para malaikat, ulama tafsir menyebutkan salawat malaikat berarti adalah doa malaikat untuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Agar beliau ditinggikan derajatnya, dimuliakan dan diberi tambahan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat bukan memberi rahmat, tapi memohonkan rahmat untuk Nabi. Yang memberi rahmat siapa? Memberi rahmat adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita salawat gimana? Artinya salawat kita itu apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu artinya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa?
agar meninggikan derajat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan melipat gandakan kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sebagai balasannya kita mendapatkan pahala. Itu ya, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa bersalawat kepadaku sekali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya 10 kali lipat. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas kita dengan 10 kebaikan, 10 rahmat, dan juga 10 derajat kita ditinggikan. Gitu ya teman-teman. Kurang kedengar dah suaranya ya? Terdengar dari headsetnya Ustadz, mungkin habis baterai. Berisik. Oh, ya Ustadz. Mungkin boleh aja. Baik, jazakallahu khairan pada Ustadz yang telah menjawab. Kemudian selanjutnya, Masya Allah, ini ada 2 pertanyaan lagi ya Ustadz. Mungkin keburulah insya Allah. Dari Teh Kepingan Senja, ini siapa ya namanya? Pertanyaannya itu, banyak pihak sering menuduh Nabi Muhammad SAW sebagai sosok militer yang kejam karena memimpin peperangan. Bahkan menuduh beliau menyebarkan agama dengan pedang. Contohnya, kasus perang Bani Quraidah sering dijadikan alat serang disertai kutipan hadis ini umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu dan seterusnya, yang seolah menunjukkan beliau memerintahkan peperangan terhadap semua orang yang belum memeluk Islam. Bagaimana pandangan Ustadz mengenai hal ini? Ahlan Ustadz, boleh langsung dijawab saja. Ya, kedengaran ya? Sekarang jelas suaranya? Jelas Ustadz, jelas. Teman-teman semuanya, yang perlu kita ketahui adalah ini kan kasusnya, apakah ini sering juga dituduhkan kepada kita sebagai umat Islam oleh kaum orientalis. Yang perlu kita ketahui pertama adalah Islam itu tidak pernah membenarkan peperangan ofensif, ya, peperangan yang yang duluan lah gitu, untuk memaksa orang beriman. Jadi ketika kita tahu kisahnya, sejarahnya, jadi kalau misalkan orang itu tahu ilmunya, tahu sejarahnya, dia nggak bakal berani mempertanyakan seperti itu. Karena kita lihat di sejarah dan juga di syariat kita, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kemudian juga penaklukan kota-kota di zamannya Nabi, di zamannya para sahabat, itu telah didahului oleh negosiasi. Ya, negosiasi dan juga sebagai self defense, sebagai pertahanan. Kita menahan. Jadi ketika Islam ini muncul di Jazirah Arab, itu dua imperium besar, Romawi dan Persia, ini sangat tidak senang dengan kehadiran Islam ini. Nah, maka diperangilah. Nah, ini sebagai bentuk pertahanan kita, perlawanan kita atas diperangi, ya. Nah, inilah sejarah yang diputar balik sama mereka bahwasanya kita ini yang paling kejam, kita yang ngebunuh-bunuhin, memaksa orang masuk Islam, padahal nggak seperti itu. Ketika kita melawan dan Allah Subhanahu wa taala memenangkan Islam, nah, di situ Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi para nabi, para sahabat untuk membuka kota-kota lainnya di seluruh dunia ini. Kemudian hadis tentang ini umirtu an uqatilan nas. Nah, di sini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, ya, yang sependek pengetahuan saya. Sekilas ini tampak keras, ya. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersyahadat. Nah, ulama menjelaskan An-Nas ini, sependek sepengetahuan saya, An-Nas ini di sini bukan berarti semua manusia, ya, tapi orang-orang Arab musyrik di Jazirah yang memerangi Nabi. Ya. Jadi kaum musyrikin, kaum yang gak beriman sama Nabi, mereka menyerang Nabi karena nggak suka dengan Islam itu. Nah, ini teman-teman juga perlu tahu sejarahnya. Kenapa orang-orang yang lain itu pada benci sama Nabi? Karena Nabi dilahirkan bukan dari keturunan mereka. Yahudi benci sama Nabi karena tidak dari golongan Bani Israel. Nah, berarti Nas ini di sini
bukan berarti semua manusia, tapi orang-orang Arab musyrik di jazirah yang memerangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian Imam Nawawi, seingat saya itu beliau pernah pernah mengomentari hadis ini juga. Ini hadis khusus kaum musyrikin yang memerangi Nabi, bukan ahlul kitab atau umat lain yang dilindungi oleh Islam. Nah kita tahu Islam ini melindungi semua agama juga. Ya. Dia Kristen, dia Yahudi, ini tetap dilindungi. Contohnya banyak, sejarah-sejarahnya banyak. Bahkan di dinasti Andalusia, di dinasti Umayyah, dan juga Abbasiyah, ini orang-orang non-muslim itu dilindungi oleh kaum muslimin dengan bayar jizyah atau mengikuti militernya kaum muslimin. Nanti teman-teman bisa baca sejarahnya ya. Nah, kemudian kasus di Bani Quraizoh ini, serangan ke Bani Quraizoh itu terjadi karena pengkhianatan perjanjian dalam perang sebelumnya, itu perang Ahzab. Ya, mereka sepakat berkhianat dengan musuh yang sudah mengepung Madinah. Hukumannya apa? Katanya hukuman mereka bukan dari Nabi langsung, tapi diputuskan oleh Sa'ad bin Mu'adz. Itu pemimpin sekutu mereka sendiri, bukan dari Nabi. Ya. Nah, kenapa diambil hukum itu? Yang saya pernah baca itu karena diambil sesuai hukum Taurat. Ya, itu jadi ini bukan kekejaman Nabi, melainkan konsekuensi politik dan hukum perang pada saat itu ya teman-teman semuanya. Jadi menuduh Nabi SAW sebagai militer kejam itu adalah fitnah sejarah. Justru sejarah itu dibolak-balikan sama mereka. Beliau justru adalah sosok rahmatan lil alamin yang sudah kita bahas di materi sebelumnya. Itu ya teman-teman semuanya. Baik. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan selanjutnya dikirimkan saya kalau waktunya sudah. Baik, jazakallahu khairan kepada Ustadz yang sudah memaparkan pertanyaannya. Mungkin Ustadz satu pertanyaan lagi. Boleh Ustadz? Oke. Untuk yang lainnya mungkin mohon maaf ya rekan-rekan semuanya. Kalau ingin mendapatkan jawabannya boleh langsung berkabar ke Ustadz lewat IG-nya gitu. Nanti dikasih tahu mungkin. Oke. Dari Majelis Ibnu Yadi, izin bertanya, bagaimana dengan halnya cara mendudukan Nabi Muhammad SAW sebagai role model utama bagi generasi hari ini? Di mana hari ini lebih banyak orang yang memilih atau menjadikan tokoh Barat sebagai pilihan ketimbang Nabi Muhammad SAW. Alasannya, ketokohan Nabi SAW sangat bersinggungan dengan agama atau dianggap kuno. Konsekuensinya, tidak bisa menjadi role model bagi umat manusia yang beragam agamanya. Maka dari itu, ironisnya, lebih banyak yang memilih role model semisal Karl Marx, R. Darwin dan yang lain, Dawkins dan yang lain dan lain-lain. Mungkin Ustadz boleh langsung dijawab. Ya, mungkin dijawab dengan beberapa poin. Yang pertama, kita harus pahami yang sudah kita jelaskan tadi, Nabi SAW itu adalah role model sepanjang masa ya. Allah SWT sendiri yang menegaskan, Tuhan kita sendiri yang menegaskan, pencipta kita sendiri yang menegaskan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi, pada diri Rasulullah SAW itu ada teladan yang terbaik untuk kalian, bagi kalian. Nah, ayat ini sebagai sebagian ahli asbabun nuzul ini turun bukan hanya untuk sahabat, tapi untuk semua umat hingga akhir zaman. Ini namanya al-lafdhu bi khususis sabab, la bi khususil lafz. Bi umum la al-ibrah bi khususis al-ibrah bi umumil lafzi, la bi khususis sabab. Artinya turun ini bukan hanya untuk para sahabat, tapi untuk semua umat hingga akhir zaman nanti. Artinya keteladanan Nabi SAW ini tidak terbatas oleh ruang ataupun zaman ya. Terus yang kedua,
kenapa Nabi SAW ini dianggap kuno. Kalau kita misalkan anak muda sekarang, ya kejauhan Ustadz, mengikuti Nabi SAW udah 14 tahun, 14 abad yang lalu kan gitu. Nah, sebagian anak muda ini merasa Nabi itu nggak relevan lagi dengan kehidupan mereka. Karena apa? Karena mereka hanya tahu Nabi sebatas cerita lama, ya, bukan sosok hidup dalam realita ini. Coba kita dengarkan sejarah, kita baca sejarah, itu benar-benar membawa Nabi itu tuh seperti hidup di kehidupan kita gitu. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Wahai sekalian manusia, ketahuilah di sisi kalian itu ada Rasulullah loh. Ya. Ini sosok hidup yang nyata dalam realita kita. Terus kenapa Nabi ini dianggap kuno juga? Kurangnya keteladanan yang nyata dari umat Islam itu sendiri. Ya. Nah, tadi solusi yang ketiga itu kita mengikuti ulama, mengikuti para ustadz, para asatidz, para ulama, para tabi'in, para sahabat yang mampu mengaplikasikan ajaran-ajaran Nabi itu dalam kehidupan nyatanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa Nabi ini dibilang dianggap kuno lah. Yang ketiga adalah karena pengaruh Barat, pengaruh budaya Barat yang lebih gencar disiarkan lewat media, film, buku, ataupun sosial media. Padahal banyak nilai Nabi SAW yang sangat modern. Apa contohnya? Kalau misalkan kita mau modernan gitu. Yang pertama, kita transparansi, amanah. Hari ini jadi jargonnya apa? Good governance. Itu udah Nabi SAW udah lakukan jauh-jauh hari, jauh-jauh tahun. Kesetaraan manusia, dia bersabda tidak ada kelebihan orang Arab atas non Arab kecuali dengan takwa. Ya. Hari ini pada rasis, orang hitam, orang putih, kulit hitam, kulit putih, ya kan? Terus juga kalau misalkan lebih modern lagi, keadilan gender, beliau mendidik sahabat memperlakukan perempuan yang sangat baik, dengan baik, terjaga, tertutup, ya. Kemudian juga keseimbangan hidup di zaman dulu, ibadah, kerja, Nabi juga para sahabat juga kerja, ya. Abdurrahman bin Auf sebagai pengusaha, Utsman bin Affan keluarga sosial, yang mungkin sekarang lebih disebut work life balance, gitu. Gitulah ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita bandingkan dengan tokoh Barat, tokoh seperti Karl Marx dan tadi siapa? Richard Dawkins ya. Ini hanya punya pengaruh di bidang terbatas. Apa coba Karl Marx itu? Ekonomi, filsafat, ateisme, itu doang. Dan seringkali teori mereka ini menyisakan masalah-masalah baru. Sedangkan Nabi SAW memimpin sebagai kepala negara, panglima perang, suami, ayah, sahabat, pendidik, hamba Allah. Wah, udah lengkap banget itu. Warisannya bukan teori kering, tapi living model lah, yang menyentuh semua aspek kehidupan kita. Ya. Pengaruhnya diakui di dunia. Itu siapa namanya? Michael Hart itu menulis di bukunya dan menempatkan Nabi SAW sang inspirator dunia, menempatkan nomor 1 dalam 100 orang yang paling berpengaruh. Nomor 1 Nabi SAW. Itu Karl Marx, apalagi tuh. Itulah pokoknya Richard Dawkins. Nah, itu seberapa kali di urutan keberapa itu? Jauh sekali. Nah, teman-teman semuanya, coba kita relevansikan lagi untuk generasi sekarang. Coba kalau misalkan Gen Z, media sosial yang penuh fitnah, hoax di mana-mana. Nabi ngajarin tuh tabayun sebelum share. Tabayun dulu. Kalau misalkan kamu menerima informasi, ja'akum minallahi binaba'in fatabayyanu. Kalau misalkan ada informasi yang nyampe ke kita tabayun dulu, kita klarifikasi dulu, ini bener gak? Ini sahih nggak? Ini
valid gak? Stres, lelah, Nabi ngajarin. Masalah keluarga, parenting, Nabi ngajarin. Dunia karir, Nabi ngajarin. Profesionalisme, itu Nabi semua ngajarin. Nah, jadi kalau misalkan ada yang bilang Nabi itu kuno, justru mereka yang ketinggalan. Nilai-nilai beliau ini selalu relevan lah, insya Allah. Kalau misalkan anak muda bisa menjadikan seleb Korea atau tokoh-tokoh Barat sebagai role model, kenapa kita tidak menaruh Nabi SAW sebagai role model tertinggi? Yang pertama, yang kedua boleh siapa, boleh siapa, boleh siapa, boleh siapa. Kita perlu ya teman-teman semuanya. Padahal beliau itu bukan hanya teladan, tapi juga jalan keselamatan dunia dan akhirat. Kalau misalkan kita nanti di akhirat mati, di dunia ini mati, kita di akhirat, masa kita mau nemuin Karl Marx atau Dawkins yang memberikan syafaat kita? Ya Rasulullah SAW. Nah, maka wajib untuk kita mengikuti dan meneladani Rasulullah SAW. Dan tidak ada kata kuno dalam mengikuti Nabi SAW. Gitu ya teman-teman semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan pada Ustadz yang telah menjawab semua pertanyaan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan yang telah menghadiri webinar pada saat ini. Sudah tidak terasa ya rekan-rekan semuanya, sudah jam 10 malam di waktu Indonesia, yang mana kita sudah mendapatkan beberapa faedah yang begitu besar dan juga sudah dijawab juga ya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya. Untuk mempersingkat waktu, mungkin pada Al-Ustadz boleh untuk menyampaikan closing statement-nya supaya ya ada. Mangga silakan. Dipersilakan. Ya. Teman-teman semuanya, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini, pada hari ini, sama-sama kita renungkan kembali. Kita hidup di zaman yang melelahkan, gonjang-ganjing, ya, dimanapun itu kita berada, penuh distraksi, godaan dari segala arah. Tapi perlu kita ingat, kita ini tidak sendirian ya. Kita punya teladan yang agung, kita punya teladan yang paling sempurna. Itu Rasulullah SAW yang Allah utus sebagai cahaya bagi seluruh alam. Cahaya itu tidak pernah padam, tidak akan pernah padam. Dan cahaya itu selalu siap menerangi langkah-langkah kita. Kita gelap nih, lagi gelap, mau jalan menuju kontribusi kita, yaitu cahaya kita datangkan kembali. Cahaya itu akan datang kalau misalkan kita mau mendekat kepada cahaya itu sendiri. Kalau misalkan bangsa Arab dulu tenggelam dalam jahiliyah, ya, bisa berubah menjadi umat terbaik, ya, hanya dengan mengikuti Nabi SAW. Maka insya Allah kita pun bisa bangkit, kita pun bisa bergerak lebih jauh, ya. Kita bisa menggapai peradaban itu asal kita terus meneladani beliau SAW. Maka jangan pernah remehkan langkah kecil kita ini. Sholat yang kita lakukan meski sedang sibuk, meski jarang-jarang, bolong-bolong, nauzubillah ya, dijaga sholatnya, salawatnya, akhlak baik yang kita terapkan meski di dunia yang semakin semrawut ini. Semua itu adalah bagian dari bagian dari kita menyalakan kembali cahaya Nabi SAW dalam hidup kita. Nah, mari kita selesaikan kajian ini dengan hati yang lebih kuat lagi, semangat yang lebih hidup lagi untuk mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, meneladani Nabi SAW, dan tentunya dengan tekad yang lebih bulat lagi untuk menjadikan Rasulullah SAW ini sebagai role model tertinggi. Bukan hanya dengan lisan, bukan dengan teori, ya, tapi juga dengan amal nyata kita sehari-hari. Maka sekian, dan juga jangan lupa bersalawat, banyak salawat pada Nabi SAW agar Nabi SAW mengakui kita sebagai umatnya di yaumil akhir nanti. Hidup kita nggak lama, 60-70 tahun, selesai beres kita bertemu dengan Nabi SAW, sang inspirator dunia di akhirat nanti. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan kepada Ustadz yang sudah menyampaikan materi dari awal hingga akhir dan juga ditutup dengan closing statement. Baik, rekan-rekan semuanya, sudah berakhir acara kita pada kali ini.
Semoga ilmu yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa bagi teman-teman semuanya untuk menerapkan daripada solusi yang sudah Ustadz berikan gitu kepada kita. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat bahwa sebagaimana yang diteladani oleh sahabat gitu kan, ketika mereka mempelajari Al-Quran, mereka pun mengamalkannya terlebih dahulu gitu sebelum beranjak ke ayat yang lainnya. Maka kita tidak boleh kalah gitu kan dengan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita tutup saja kesempatan kali ini, webinar kali ini dengan baca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz Nasir, Ustaz Lukman.